Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam salah satu program yang telah kita nantikan bersama, program live interaktif konsultasi keluarga bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah pemirsa, kami akan menemani kebersamaan Anda kurang lebih dalam kurun waktu 1 jam mendatang. Dan insya Allah kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga nantinya kami akan berikan kesempatan kepada seluruh pemirsa dan para pendengar untuk bisa bertanya secara langsung pada malam hari ini melalui layanan telepon yang kami buka di 033154460087. Dan juga Anda bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 706087. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, alhamdulillah malam hari ini telah hadir bersama kita guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullahu Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum Ustadz. Masya Allah, bagaimana kabar malam hari ini Ustadz? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana kabar antum? Alhamdulillah, sehat Ustadz. Masya Allah. Musim hujan, banyak saudara-saudara yang sakit Ustadz, qadarullah. Tapi alhamdulillah Allah jaga kita semua. Allah jaga Ustadz malam hari ini. Sepertinya lagi padat safar Ustadz ya? Enggak, Udah kita mulai stay di Jember karena perkuliahan akan dimulai insyaallah. Oh, sudah memulai Ustadz ya? Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Wafikum barakallahu Ustadz. Baik pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah karena Ustadz sudah berada di sini bersama kita malam hari ini, maka marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka yang akan membuka live interaktif kita malam hari ini. Tentunya akan disampaikan langsung oleh beliau Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Baik, silakan Ustadz. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, bulan Sya'ban malam ini insyaallah malam 1 Sya'ban 1446 Hijriah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu doa dianjurkan untuk dibaca tatkala kita melihat hilal. Mungkin besok atau lusa kita akan melihat tuh hilal yang menunjukkan awal bulan Sya'ban. Kita dianjurkan untuk berdoa mengatakan, ya Allah jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Bulan yang penuh dengan keselamatan dan nilai-nilai Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Bulan yang kejepit sebenarnya, yang posisinya di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Harapan ana setiap keluarga muslim berusaha untuk memperbaiki diri di bulan Sya'ban ini, dalam rangka menyambut bulan Ramadan, dan dalam rangka
agar amalan-amalan kita yang diangkat itu amal kebajikan. Aisyah radhiyallahu taala anha, dia pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqula la yuftir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kadang-kala puasa beliau sampai kita lihat beliau nggak akan berbuka nih. Jadi nyambung puasanya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin lagi nyambung tuh puasa Nabi SAW. Wa yuftir hatta naqula la yasum. Dan kadang-kala beliau nggak puasa dalam kurun waktu yang cukup lama. Sepekan, 2 pekan. Begitu puasanya Nabi SAW. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Nabi alaihi salatu wasallam, aku enggak pernah mendapati beliau puasa full itu kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau puasa dalam sebulan yang banyak sekali puasanya selain di bulan Sya'ban. Bahkan sebagian ulama berpendapat, karena adanya beberapa hadis yang mengatakan Nabi SAW yasumu Sya'ban kullah. Beliau puasa Sya'ban full. Dan memang bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amalan. Dan Nabi SAW mengatakan, aku ingin ya amalanku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Sya'ban ini seperti qobliyahnya zuhur. Qobliyah. Dan Syawal itu seperti ba'diyahnya sholat zuhur nanti. Maka tolong setiap keluarga muslim, ya masalah selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai kita kehilangan momentum untuk memperbanyak ibadah di saat waktu ini sangat mulia dan spesial sekali. Barakallahu fiik. Itu mungkin sebagai muqaddimah, dan semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Barakallahu fiikum. Nah. Amin ya rabbal alamin wa fikum barakallah. Masya Allah, syukran Ustaz atas nasihat yang telah diberikan, jazakumullah khairan. Baik, itu tadi pemirsa satu untan nasihat pembuka yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah ta'ala. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua yang menyimak malam hari ini dan juga bagi seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah kabulkan kita semuanya untuk bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dan juga para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sapa terlebih dahulu para pendengar yang sedang menyimak live interaktif kita malam hari ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Seragen. Baik, kepada seluruh pemirsa dan para pendengar, kembali kami berikan kesempatan malam hari ini untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami perihal konsultasi keluarga yang dapat Anda tanyakan kepada guru kita Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA hafizahullah ta'ala melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Dan juga Anda bisa menghubungi kami via WA di 0821 7000 6087. Baik, alhamdulillah pemirsa, malam hari ini telah terhubung penelpon pertama. Ada Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ya. Barakallahu fiik. Nah. Ya, berkaitan dengan Ramadan yang tadi Ustaz sebutkan. Nah. Insya Allah beberapa waktu mendatang kita akan melaksanakan saum Ramadan. Pertanyaannya adalah Ustaz, untuk menghadirkan niat ya melaksanakan saum Ramadan, apakah cukup satu kali saja pada awal Ramadan
bahwa akan melaksanakan saum Ramadan begitu. Jadi tidak tiap malam seperti itu Ustaz. Nah, Nah, berkaitan dengan hal yang lainnya Ustaz tentang iktikaf. Apakah iktikaf itu bisa dilakukan sejak awal Ramadan? Dan apakah iktikaf itu bisa dilakukan walaupun hanya 1 jam di dalam masjid untuk niat iktikaf Ustaz? nah. Itu Ustaz, syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ballighna Ramadan. Dia berkaitan dengan niat. Apakah niat puasa Ramadan itu bisa sekali saja? Artinya kita di awal Ramadan niat aku akan puasa sebulan penuh. Niat tuh. Atau kita wajib niat setiap malam. Kata Nabi SAW, man lam yubayti siyam minal lail, atau man lam yujmi'is siyam minal lail, fala siyama lahu. Orang yang enggak niat di malam hari, maka puasanya enggak sah. Untuk puasa wajib ya, dia niatnya harus di malam hari. Ada 2 pendapat para ulama di sini. Ada yang mengatakan hendaklah niat tiap malam. Ada yang mencukupkan diri niat cukup. Di awal Ramadan kita niat untuk puasa sebulan penuh. Namun apabila di tengah-tengah dia berhenti karena musafir, karena sakit, yang perempuan karena datang bulan, maka dia harus mulai niat baru lagi untuk menyempurnakan bulan Ramadan. Tapi apabila dia niat tiap malam, itu akan lebih utama sehingga dia keluar dari khilaf yang terjadi di antara para ulama. Oh, udah tiap malam dengan dia sholat tarawih, dengan dia bersaur, maka itu menunjukkan dia niat besok akan puasa. Baik, adapun pertanyaan kedua, apakah iktikaf itu bisa dilakukan sejak awal Ramadan? Iktikaf itu bisa dilakukan malam ini. Malam ini boleh iktikaf. Karena iktikaf itu adalah niat berdiam di masjid. Makanya kadang-kala kita lihat di beberapa masjid itu ada arahan untuk kita berniat iktikaf. Artinya niat berdiam di masjid, memisahkan diri dari kehidupan dunia. Kalau dikatakan walaupun 1 jam umpamanya dia niat, dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan kelelahan dan waktu yang dia habiskan untuk iktikaf. Nggak sama yang iktikaf 1 jam dengan yang iktikaf 1 malam. Nggak sama yang iktikaf 2 malam dengan yang iktikaf 9 malam. Nggak sama yang iktikaf 10 hari terakhir dengan yang iktikaf 10 awal Ramadan umpamanya. Atau dengan yang iktikaf di bulan Sya'ban. Jadi waktu-waktu itu ada keutamaan sendiri, tempat ada keutamaan sendiri. Kemudian berapa lama kita melakukan ibadah itu, ya tentunya semua memiliki fadilah ya. Tapi kalau dikatakan bisakah? Bisa. Kita iktikaf sekarang bisa. Umpamanya anak besok pagi lah anak mau iktikaf, salat subuh anak mau pulang zuhur insyaallah. Anak mau fokus ibadah, memisahkan diri dari dunia. Nggak apa-apa. Cuma memang yang lebih utama adalah iktikaf di 10 hari terakhir. Dan kalau bisa full, tapi nggak bisa full, ya udah iktikaf malamnya aja, umpamanya paginya dia pulang, atau iktikaf ya di malam-malam ganjilnya. Atau orang iktikaf, anak iktikaf pulang kerja Ustaz, anak jaga toko jam 10 baru pulang, anak nggak pulang ke rumah, anak pulang ke masjid, anak iktikaf sampai subuh. Habis subuh, anak nunggu syuruk, habis syuruk, anak pulang, boleh. Tapi tentunya tadi pahala ganjaran sesuai dengan kelelahan yang kita rasakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat memberikan pemahaman ya bagi Bapak Saleh Haji yang bertanya tadi di Bengkulu, dan juga bagi kita semua yang menyimak malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Taib, kali ini ada pertanyaan dari Ummu Fulana. Pertanyaan tertulis yang telah masuk ke meja redaksi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Azza wa Jal. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Ana sudah menikah kurang lebih 5 tahun. Dan Ana bersama suami terpaut umur yang cukup jauh. Namun kami masih sering bertengkar dan suami sering meninggikan suara dan Ana pun ikut meninggi.
Hal tersebut terkadang dilakukan di depan anak kami. Mohon nasihatnya Ustadz untuk kami berdua agar kami bisa lebih baik dan lebih sabar ke depannya. Jazakallah khairan. Ya, subhanallah, perbedaan umur yang cukup jauh ya. Nah, Ustadz. Tadi ana ngobrol sama seseorang. Ini di masa lalu ya. Masya Allah. Mungkin ya 50 tahun yang lalu. 50 tahun. Jadi perbedaan umurnya, istrinya umur 13 tahun, suaminya umur 53 tahun. Subhanallah, 40 tahun. 40 tahunnya. Kita tahu di masa ya setelah kemerdekaan ya, atau sebelum kemerdekaan kan, memang pernikahan di masa itu ya dengan umur yang belia mereka sudah menikah. Iya, betul. Tapi mereka sudah mateng gitu loh. Umur 13 tahun, umur 14 sudah punya anak. Iya, udah betul. siap jadi ibu gitu Betul, loh. Ustaz. Tapi sekarang umur 20 belum tentu siap jadi Betul, Ustaz. istri, wala juga jadi suami. Karena memang orang-orang dulu tuh nggak sekolah. Iya, jarang. Orang kaya aja yang sekolah ya. Betul. Kalau sekarang kan semua bisa sekolah ya. Cuma ternyata materi pelajaran sekolah itu tidak membuat mereka jadi dewasa ternyata. Iya. Makanya ada yang perlu dipertimbangkan kembali, gimana di masa lalu yang sekolahnya nggak panjang, SD nggak lulus, tapi bisa menjadi ibu yang soleha, bisa menjadi istri yang berkhidmat kepada suaminya. Iya. Padahal kalau bicara baca tulis kadang nggak bisa gitu. Betul. Tapi dia bisa melakukan itu. Iya. Sedangkan sekarang sekolah 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, lulus SMA nggak siap jadi istri. Nah, Nggak siap jadi ibu ya. iya. Oh, belum siap nanti ini itu. Padahal masa subur perempuan untuk punya anak itu ya direntan sampai umur 35 tahun. Yes. Ini baru nikah umur 30 tahun. Iya, Ustaz. Ala kulli hal, kembali kepada pertanyaan tadi ya. Iya. Bicara adanya pertikaian antara suami istri yang terkadang itu terjadi di depan anak-anak. Apa yang harus dilakukan? Nasihat untuk suami, nasihat buat istri. Yang pertama, buat para suami. Engkau adalah pemimpin, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan sejatinya pemimpin itu punya kriteria yang tidak semua orang layak jadi pemimpin. Maka tolong engkau menjadi pemimpin yang layak. Pemimpin yang layak itu pemimpin yang visi misinya jauh. Kemudian dia seorang yang penyabar. Dia melihat kepada kelebihan karyawannya, kelebihan stafnya, bukan fokus kepada kekurangannya. Karena semua orang punya kekurangan. Tapi bagaimana kelebihan itu dikembangkan. Begitu pula sebagai seorang suami. Nabi SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh ya seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Nggak boleh. In kariha minha khuluqan. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai. Radiya minha akhar. Bukankah ada yang lainnya yang dia sukai? Maka lihatlah kepada kelebihan istrimu. Buat para suami. Yang kedua, marah itu seperti badai. Kita tahu, tatkala datang badai, dia bisa menghancurkan studio ini. Dia bisa menghancurkan kota kita. Mengangkat atap. Kemudian membuat pepohonan tumbang. Tapi subhanallah, badai itu tidak bisa membuka simpul tali. Oh ya. Badai itu gak akan bisa buka simpul tali. Iya, dia memutuskan tali, tapi simpulnya tetap. Makanya kadang-kadang kita melihat ada kapal ya, yang dihantam badai, ombak ya. Karam kapal itu, tapi simpul talinya tetap bergoyang-goyang ya. Tidak lepas. Oleh karena itu tatkala datang seorang kepada Nabi SAW meminta nasihat, Nabi tidak memberikan kepada dia nasihat yang panjang.
Beliau hanya memberikan nasihat yang hanya 4 detik. Kira-kira atau 5 detik paling lama. Beliau mengatakan la taghdab. La taghdab. 3 detik. Bas. Jangan marah. Nih sahabat merasa nasihatnya kok pendek banget. Dia kepingin nasihat yang banyak ya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ausini, kasih aku wasiat lagi ya Rasulullah. Nabi memberikan wasiat yang sama. La taghdab. Jangan marah. Tadi marah itu tidak menyelesaikan masalah. Marah itu tidak membuat engkau diangkat derajatnya. Kecuali marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini buat suami. Maka jangan marah. Kemudian ketika memang istri memancing amarahmu dan engkau hendak marah, ingat nasihat Nabi yang lainnya alaihi salatu wassalam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seorang di antara kalian marah, hendaklah dia diam. Tadi disebutkan suami ngangkat suara. Istri juga sama. Angkat-angkatan suara. Emangnya sedang lomba tarik suara? Enggak. Ini yang saya berarti istri. Ketika suami mengangkat suara, engkau diam. Engkau diam. Engkau katakan aku minta maaf. Mungkin kau berkata, ana nggak salah Ustaz. Engkau sedang tidak di pengadilannya. Pengadilan itu untuk menetapkan siapa yang salah, siapa yang benar. Engkau sedang berada dalam rumah tangga. Engkau sedang membangun. Namanya membangun itu, ya ada yang menjadi tukang, ada yang menjadi kuli. Tukang butuh dibantu, diambilkan batu. Butuh dibantu, diambilkan bata, semen, baru dia bisa. Engkau sedang membangun. Tapi kalau nih tukang sama kuli berantem, kira-kira apa yang terjadi dengan bangunan rumah itu? Nggak selesai, bahkan boleh jadi bangunan itu akan hancur. Maka hendaklah sang istri kalau tahu suaminya marah, diam. Minta maaf. Katakan afwan, aku minta maaf, iya aku yang salah. Nggak perlu bela diri. Tapi Anda nggak salah Ustaz. Subhanallah. Ketika seorang yang tidak bersalah ya. Ini ada sebuah ungkapan ya. Seorang laki-laki yang minta maaf karena dia salah. Itu katanya laki-laki yang jujur. Dia salah, dia minta maaf. Kemudian laki-laki yang minta maaf. Padahal belum tentu dia salah. Tapi dia minta maaf aja lah. Seperti itu. Belum tentu dia salah. Itu laki-laki yang bijak. Dan laki-laki yang minta maaf padahal dia tidak salah, itu suami. Seharusnya ya. Tapi kalau tidak terjadi ya maka istri lah. Bagaimana istri minta maaf walaupun dia nggak salah, aku minta maaf. Iya. Demi keutuhan rumah tangga. Dan jangan pernah berdebat lah dalam masalah-masalah yang tidak perlu diperdebatkan. Nabi SAW mengatakan, ana za'imun bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan rumah di pelataran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ketika dia lihat ini perdebatan mandul, tidak memberikan hasil, kenapa aku lanjutkan? Ya udah ngalah. Dan istri hendaklah menghargai suami. Suamimu marah, mungkin dia pulang kerja, dia capek. Seharusnya engkau sambut. Tapi mungkin kau tidak menyambutnya. Mungkin kau menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Sehingga memancing emosinya. Jangan tanya suami, kenapa kok telat? Jangan. Ketika dia datang telat, engkau sambut dia. Dia capek. Dia lelah. Tapi ketika engkau tidak menyambutnya, tapi engkau malah bertanya, kok telat, dari mana aja, ini dan itu. Maka engkau akan melihat hasil dari pertanyaanmu. Tanyakan mau apa. Siapkan apa yang dia inginkan. Insya Allah tadi pertikaian, keributan akan hilang. Karena semua akan saling menghargai. Barakallahu fiik. Nah.
Baik, syukron Ustaz atas jawaban dan nasihat yang telah diberikan. Semoga jawaban tadi menjadi nasihat bagi kita semua ya, bukan hanya bagi yang bertanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, telah terhubung bersama kita malam hari ini ada penelpon kedua. Ada Ibu Hamba Allah di Jakarta. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Halo, Fatwa TV. Assalamualaikum. Allahumma ahdina fi taqwa. Assalamualaikum. Ibu hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar suara Ibu, silakan pertanyaannya. Halo. Baik. Sepertinya ada sedikit gangguan. Baik, qadarullah terputus Ibu hamba Allah dari Jakarta. Baik, bagi pemirsa Fatwa TV dan para pendengar yang ingin berinteraksi secara langsung bersama kami malam hari ini, kami himbau agar nanti ketika diterima teleponnya oleh operator untuk bisa mengecilkan volume TV di rumah masing-masing ya, agar tidak terjadi feedback suara. Baik, kembali telah terhubung penelpon kedua malam hari ini Ibu hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sudah jelas, alhamdulillah. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Ustadz, saya ini masih usia 20, baru usia 20-an. Orang tua saya sudah bercerai sejak saya kecil. Saya tidak memiliki sosok figur seorang ibu sejak saya kecil, jadi memang saya diurus dari kecil oleh ayah saya. Apakah saya termasuk durhaka jika saya berusaha menghindari berhubungan dengan ibu saya, dikarenakan ibu saya jika menghubungi saya itu hanya sering kali menyakiti hati saya. Ibu saya sering mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang menyakiti hati saya. Kapan terakhir ketemu sama ibu? Tahun lalu, Ustadz. Ibu tinggal satu kota? Udah enggak, Ustadz. Siap. Ibu sudah menikah lagi? Ibu sudah menikah lagi, Ustadz. Sudah memiliki seorang anak laki-laki masih kecil. Yang saya pernah sakit hati oleh ibu saya adalah beliau itu sering banget nyindir gitu, Ustadz. Nah, terakhir kali itu waktu tahun 2021, sindiran dia adalah dia merasa anak yang lahir dari rahim dia adalah anak yang terakhirnya ini. Jadi saya tidak dianggap, padahal saya sebagai seorang anak, saya perempuan sendiri juga. Di antara kakak saya selalu berusaha membahagiakan ibu saya, walaupun sakit hati saya yang diberikan oleh ibu saya, namun ibu saya tidak pernah menghargai itu, Ustadz. Siap. Tapi saya juga akhirnya mendatangi dokter kejiwaan karena saya merasa tidak baik-baik saja gitu, Siap. Ustadz. Terima kasih. Artinya kejadian itu tahun 2021 terakhir anti berhubungan sama ibu? Enggak, Ustadz. 2024 saya terakhir berhubungan sama ibu saya. Saya berusaha memperbaiki hubungan saya dengan ibu saya, namun lagi-lagi ibu saya menyakiti hati saya terus-menerus. Akhirnya. Berarti kalau boleh tanya, dalam setahun berapa kali anti berhubungan sama ibu? Untuk tahun 2024 sepertinya terakhir awal-awal tahun, Ustadz. Dan sampai hari ini, berarti nggak ada hubungan lagi sama ibu? Iya, Ustadz. WA pun karena enggak? Ibu saya juga. Kenapa, Ustadz? WA pun juga enggak? WA pun, WA saya itu selalu kalau berantem, maksudnya kalau ibu saya marah sedikit atau apa, saya selalu memblokir saya, Ustadz. Padahal saya nggak pernah blokir. Saya selalu dianggap jangan durhaka sama orang tua, padahal saya merasa sepertinya
Dari kecil dia pun tidak pernah memberi kasih sayang atau perhatian sebagai seorang ibu. Kenapa selalu anak yang dibilang durhaka gitu loh Ustadz, maksud saya. Siap, barakallahu fik. Nah, Baik. semoga Allah berikan kemudahan ya buat yang bertanya. Amin. Iya, yang pertama, kita sering mendengar istilah anak durhaka. Tapi kita jarang mendengar istilah orang tua durhaka. Padahal ada orang tua yang durhaka. Tapi kedurhakaan orang tua tidak menjadi alasan anak durhaka sama orang tuanya. Karena kita tahu Allah memerintahkan kepada anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah membuat keputusan itu agar engkau tidak beribadah kecuali kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan anak ini wajib berbakti kepada orang tua pada saat orang tuanya muslim. Anak wajib berbakti. Pada saat orang tuanya muslim yang taat, dia wajib berbakti. Dan dia tetap wajib berbakti walaupun orang tuanya muslim tapi nggak taat. Zalim. Anak tetap wajib berbakti. Kepada orang tua yang kafir, anak tetap wajib berbakti. Gimana kalau orang tuanya kafir, zalim, dan menyuruh kepada kekufuran? Anak tetap wajib berbakti. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila keduanya memaksamu untuk melakukan kesyirikan yang kau nggak punya ilmu tentangnya, jangan taat. Tapi tetap engkau mendampingi keduanya, wasahibhuma, di dunia ini dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Jadi kepada yang bertanya, engkau tetap wajib berbakti walaupun orang tuamu zalim. Taib, engkau mengatakan tidak mendapatkan kasih sayang ketika kecil karena memang terjadi perceraian. 9 bulan engkau di perut ibundamu, itu gak akan pernah terbayarkan. Kemudian ketika engkau keluar dari rahim ibundamu, rasa sakit ketika dia mengeluarkanmu, itu engkau gak akan bisa bayar. Bagaimana cerita seorang tabi'in yang menggendong ibunya dari Asfahan, berangkat haji, tawaf digendong terus saat orang-orang naik onta, ini ibunya naik punggungnya. Maka dia bertanya kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, aturani qad jazaituha, menurutmu aku sudah balas enggak budi baik ibu? Kata Abdullah bin Umar, wala bizafratin min zafaratiha, satu rasa sakit dia ketika mengeluarkan engkau itu belum kau balas. Maka yang menyebabkan penanya tadi sampai sakit hatinya, tertekan, harus ke psikolog atau psikiater umpamanya, karena ada masalah di dirimu. Ana tidak hendak ngasih nasihat ibundamu, karena yang bertanya bukan ibundamu, engkau yang bertanya. Dan alhamdulillah, seorang muslim itu diperintahkan untuk bertanya ketika dia nggak ngerti. Maka yang harus engkau hadirkan di dirimu bukan kesalahan-kesalahan ibundamu, yang memang punya salah dia, hisabnya sama Allah nanti orang tua. Tapi engkau hadirkan bagaimana ketika engkau di perut ibundamu. Bagaimana ketika engkau lahir dari rahim ibundamu. Ketika engkau disusui sama emakmu. Yang semua itu gak akan terbayarkan. Ketika itu hadir, maka engkau berbuat baik kepada ibundamu karena ibumu berbuat baik kepadamu. Emangnya ada kebaikan tadi yang disebutkan. Tapi ketika engkau mau berbakti sama ibundamu, lalu engkau ingat, ana gak pernah ngerasakan kasih sayang ibunda Ustaz. Ibu ana sejak kecil. Engkau akan ingat dengan kesalahan ibundamu, lupa dengan kebaikan-kebaikan ibundamu. Makanya Allah ingatkan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Allah ingatkan. Karena memori kita tidak merekamnya. Tadi sang penanya nggak ingat
dengan ketika dia di perut ibundanya. Nggak ingat ketika dia keluar dari rahim ibundanya. Tapi dia ingat dengan fase-fase perceraian ayah sama bundanya. Dia ingat ketika emaknya tidak memperhatikan dia. Ada fase yang dia ingat. Tapi ada fase yang lebih penting dari itu semua yang Allah ingatkan kita. Maka sudah, engkau berbuat baiklah kepada ibundamu karena Allah memerintahkan. Dan ibundamu punya banyak kebaikan. Kesalahan antara dia sama Allah SWT. Dan katakan Rabbirhamhuma. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Dan katakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus doakan ibundamu. Karena bagaimanapun dialah ibundamu. Semua kata-kata yang menyakitkan hati jangan engkau masukkan ke dalam hati. Biarkan dia lewat di telingamu, kemudian dia pergi. Perasaanmu, engkau sudah berbakti. Itu subjektif. Orang mengatakan, anak sudah berbakti. Biasanya, orang yang merasa sudah berbakti, dia belum berbakti. Karena orang yang berbakti akan selalu mengatakan, anak belum berbakti. Anak masih banyak kekurangan anak. Maka semoga anti bisa introspeksi diri dan terus berbuat baik kepada ibunda. Apapun yang lakukan ibundamu, udahlah. Urusan ibu sama Allah, tapi urusanmu juga sama Allah nantinya. Engkau laksanakan tugasmu. Kalau ada hak-hakmu yang tidak diberikan, engkau minta sama Allah. Gak perlu nuntut sama ibundamu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga menjadi solusi ya dan jalan keluar bagi permasalahan yang ditanyakan oleh saudari tadi dari Jakarta. Barakallahu fiik. Dan alhamdulillah pemirsa kembali telah terhubung bersama kita malam hari ini. Ada penelpon ketiga, Ibu hamba Allah di Batam. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fiik. Afan Ustaz mau bertanya, kami punya anak perempuan 18 tahun. Sudah kami nasihati dengan secara lemah lembut, dengan tegas, tidak ada kekerasan. Tapi qadarullah musibah itu ada, dia jatuh dan dia masuk rumah sakit. Itulah teguran dari Allah, Nabila. Terus yang Ana tanyakan di sini Ustaz, apakah doa seorang ibu ini Ustaz yang padahal Ana tidak pernah mendoakan buruk. Ana cuma bilang fi amanillah nak. Terus si abangnya yang udah bekerja, yang umur 24 tahun, dia ngomong udah Umi, loskan aja karena udah dinasehatin, udah masukkan psikiater, udah semuanya sama Ustadz Salafi, udah, tapi anaknya tetap kokoh walaupun udah dioperasi masih tetap berontak keluar Ustadz. Dan Ana tanyakan ini dan dua Ustadz, apakah ucapan orang tua ini seperti neneknya? Apakah dikasih maaf, dikasih air kencing katanya setetes gitu. Terus Ana bilang itu najis Bu, Ana bilang gitu nggak ada gunanya. Cobalah nggak apa-apa. Apakah Ana ngomong tidak boleh najis itu? Apakah Ana salah Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Syukran jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Allah katakan kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Kalian sabar enggak? Ada anak yang diuji sama orang tuanya seperti pertanyaan sebelumnya. Dia mendapatkan ibunda yang tidak perhatian, yang kalau berkata menyakitkan hati. Ada yang diuji sama anaknya. Seperti di pertanyaan ibu yang dari Batam. Ada yang diuji sama suaminya. Ada yang diuji sama istrinya. Orang kaya diuji dengan orang miskin diuji sama orang kaya. Itulah kehidupannya. Poinnya sabar enggak kita menghadapi ujian tersebut.
Tapi kembali kepada pertanyaan, apakah doa orang tua untuk anaknya mustajab? Iya. Makanya kita harus berhati-hati. Seorang ibu yang tahu anaknya mungkin durhaka, tetap doakan kebaikan buat dia. Karena tatkala anak itu terkena musibah, yang sakit hati tetap ibundanya dan ayahandanya. Doakan kebaikan buat anak tersebut. Kalau tadi dikatakan sudah usaha ini dan itu, tugas kita cuma berusaha. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah menegur Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Nggak bisa, Nabi aja nggak bisa. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Orang yang membaca sejarah perjalanan hidup Nabi SAW, maka dia akan melihat hal-hal yang membingungkan. Kenapa Abu Thalib nggak dapat hidayah? Padahal Abu Thalib itu belain Nabi, merawat Nabi SAW. Tapi kenapa Khalid bin Walid yang memerangi Nabi SAW dapat hidayah? Kenapa Abu Sufyan dapat hidayah? Kenapa Hind yang hendak mengunyah jantungnya Hamzah dapat hidayah? Kenapa Abu Lahab, pamannya Nabi, Abu Lahab itu, bukan orang lain? Ternyata Allah katakan tabbat siyada Abi Lahab. Celaka tuh tangannya Abu Lahab. Subhanallah. Maka tugas ibu hendaklah senantiasa berusaha, berupaya mendoakan anaknya. Dan memberikan nasihat kepada anak itu juga perlu strategi, perlu seni. Terlalu sering anak dikasih nasihat, bukannya dia menerima. Tapi kadangkala hatinya semakin membatu. Maka carilah waktu yang tepat. Dan ketika memberikan nasihat kepada anak, sampaikan kecintaan anti kepada dia. Ibu ini sayang sama kau, nak. Ibu berharap kau punya masa depan yang cerah, nak. Ayolah, jadi kalau anak itu punya 10 kesalahan umpamanya, atau 7 kesalahan, 7 ini 7. Maka tolong ibu satu persatu, jangan semuanya. Jadi anak-anak itu kadang-kala orang tua yang kau itu kayak gini nak, kau itu kayak gini nak, kau kayak gini, disebutin semua kesalahan anaknya. Bukan anaknya tambah benar, tambah nggak benar kadang-kala anaknya. Maka tolong ibu satu aja mau nak. Ibu pesennya sholatnya dijaga. Mau dia punya banyak kesalahan, dia keluar, mungkin dia nggak pakai jilbab, mungkin ada banyak lah kesalahan dia. Maka tolong ibu minta dia nak jaga sholatnya nak ya. Pelan-pelan yang rukun Islam nih supaya dia jaga. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau kita sibuk dengan kesalahan-kesalahan dia yang lain, sholatnya nggak dibenerin, ya kadang-kala dia nggak bener gitu. Sambil terus didoakan. Minta abangnya juga mendoakan. Karena ya doa itu adalah senjata seorang muslim. Ada pun pertanyaan kedua berkaitan dengan bagaimana nasihat nenek kepada anaknya supaya ngasih air kencing kepada anaknya ya. Jadi memang di antara media sihir itu kencing manusia. Kencing itu media sihir karena dia najis. Dan setan suka sama yang najis. Apalagi najis diberikan kepada seorang untuk diminum. Makanya satu hal yang sangat buruk sekali. Ucapan ibu kepada ibundanya mengatakan itu nggak boleh, itu najis. Betul, nggak salah. Maka mungkin beliau orang dulu ya. Orang yang kadangkala menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia raih. Makanya sihir dulu itu sangat laris sekali. Dukun, sihir ya. Sekarang sudah mulai agak berkurang ya. Tapi intinya jangan putus asa. Jangan pernah mendoakan keburukan. Kalau mau melangkah untuk memperbaiki, tolong tahapan-tahapannya diperhatikan. Kemudian seni dan strategi memberikan nasihat jangan ditinggalkan.
Jangan asal mengatakan, ana sudah kasih nasihat, ana udah bawa ke psikiater, ana. Lu kita mau lakukan apa saja. Kalau Allah mengatakan tidak, ya tidak. Maka kita harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, dua jawaban dari dua pertanyaan tadi semoga memberikan pemahaman yang jelas ya bagi ibu hamba Allah tadi yang bertanya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak. Baik pemirsa Fatwa TV dan para pendengar, alhamdulillah kembali terhubung bersama kita malam hari ini ada Ibu Umi di Palembang. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mohon bertanya, Ustaz. Iya, silakan. Mau bertanya, ini contohnya bermaksiat kepada Allah di saat kesendirian itu contohnya apa, Ustaz? Baik, cukup Ibu? Ya, itu aja. Iya, terima kasih Ibu, jazakillah khairan. Naam. Ahibati fillah. Kalau bicara contoh dari berbuat maksiat dikala sendirian, sebagaimana yang Nabi sabdakan, kanu idza khalau bi maharimillah intahakuha. Apabila dia sedang sendirian dengan larangan-larangan Allah, dia langgar. Tapi di depan orang, dia orang baik, orang soleh. Apa contoh? Ya banyak contohnya. Ada dosa mata, ada dosa telinga, ada dosa tangan. Ada orang yang ketika dia sendirian dia main judi online tanpa ada yang tahu. Karena kita tahu sekarang main judi nggak kayak orang dulu. Orang dulu main judi ketahuan sama tetangganya. Oh, anak kelihatan fulan main judi. Judi sabung ayam atau apa. Jadi dia masih terlihat sama orang lain. Makanya malu kadangkala. Sekarang, ya ketika sendirian dia bisa bermain judi. Matanya bisa memandang hal-hal yang diharamkan. Dia bisa telepon dengan perempuan-perempuan, kemudian bermesra-mesraan, terus ngomong omongan yang tidak seharusnya. Artinya tatkala dia tidak ada yang melihat kecuali dia sama Allah, atau dia dengan lawannya dan tidak ada orang lain, dia langgar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara contoh orang yang berbuat dosa ketika sendirian. Sedangkan contoh orang yang berbuat taat sendirian, ya. Ketika Nabi alaihissalatu menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Salah satunya adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat aina, seorang yang mengingat Allah, berzikir dikala dia sendirian, kemudian dia meneteskan air mata. Itu mungkin beberapa yang berkaitan dengan pertanyaan ibu tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jelas ya jawaban dari Ustaz untuk Ibu Umi yang bertanya di Palembang tadi. Barakallahu fik. Baik, kembali kita ke penelpon berikutnya. Ada penelpon ke-5. Ada Bapak Budi di Kalimantan Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya berkenaan dengan sholat qadha yang dilakukan oleh anaknya. Karena orang tuanya itu sakit, Ustadz kena kanker kemih, jadi dia cuma bisa duduk dari kamar, cuma didudukan di kamar tamu. Terus anaknya itu melakukan sholat qadha-nya itu setelah sholat subuh atau sholat asar. Apakah itu ada tuntunannya, Ustadz? Terima kasih. Barakallahu fiik. Iya, jadi yang pertama, sholat ini kewajiban yang tidak bisa digantikan orang lain. Dan sholat ini kewajiban yang wajib dilakukan dalam semua kondisi selama akalnya ada bersama dia.
Kalau tadi dikatakan orang tuanya kena penyakit di saluran kemih apa umpamanya, dia dua, ya sudah dia sholat dalam kondisi dia. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan sholli qa'iman, sholatlah berdiri. Fa in lam tastati fa qa'idan, nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk fa ala jam, ya udah rebahan. Tuh nggak bisa wudhu ini itu, tayamum. Nggak ada yang nayamumi, sholat dalam kondisi dia. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Jadi bukan anak menggantikan sholat ayahnya. Kalau ayahnya akalnya sudah nggak ada, udah selesai, dia nggak wajib sholat, nggak perlu digantiin. Sholat yang bisa digantikan itu adalah sholat yang orang itu terlupa dia atau dia ketiduran, bangun dia sholat, dan yang ganti itu ya dianya, bukan orang lain. Maka hendaklah sang anak memotivasi orang tuanya untuk sholat selama akal orang tuanya ada bersama dia. Kalau bisa diwudui. Kalau dia nggak boleh wudhu, dia tayamum, ditayamumi. Kemudian diarahkan ke kiblat, dia sudah sholat ayah. Nggak bisa, karena posisi kamarnya, kasurnya umpamanya di rumah sakit, nggak bisa diputar ini tuh. Sholat dalam kondisi dia. Seperti apapun. Ada sholat namanya sholatnya faqidut tahurain. Sholat orang yang kehilangan dua media suci. Dia wudhu nggak bisa, tayamum nggak bisa. Ya udah sholat dalam kondisi dia. Itu mungkin yang bisa dilakukan. Ada sebagian ulama diantaranya yang bermadhab Syafi'i berpendapat orang yang nggak bisa sholat dalam kondisi kehilangan dua alat bersuci, atau dia nggak bisa melaksanakan sholat dikarenakan ada rukun-rukun yang nggak bisa dia kerjakan, syarat-syarat dia tidak dia penuhin, maka dia tetap sholat menurut mereka, tapi sholatnya itu hanya untuk menghormatin waktu. Nanti ketika dia bisa sholat sempurna, dia qadha tuh sholatnya. Ini pendapat madhab Syafi'i, tapi ada pendapat yang lebih kuat, enggak, dia sholat dalam kondisi dia dan dia nggak perlu ngulangin sholatnya nantinya. Dan anak nggak bisa mengqadha sholat orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Taib, syukran Ustaz, Masya Allah jawaban dari beliau ya, semoga memberikan kejelasan bagi yang bertanya tadi di Kalimantan Utara dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak malam hari ini. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, masih ada penelpon yang terhubung. Alhamdulillah malam hari ini menjadi penelpon ke-6 ya. Di sisa waktu kita sekitar 7 menit. Ada Bapak Miki di Padang, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, silakan Bapak. Ini bertanya, Ustaz. Silakan. Apakah kita tetap berbakti kepada orang tua apabila orang tua kita melarang kita kajian, Ustaz? Karena beliau khawatir sama anak yang pulang kajiannya kemalaman, Ustaz. Beliau takut anak kenapa-napa, Ustaz. Apakah kita tetap patuh sama orang tua kita dalam hal seperti ini, Ustaz? Masya Allah. Itu aja, Ustaz. Siap. Barakallahu fiik. Naam. Iya, kalau orang tua melarang kajian, bukan melarang menuntut ilmu sebenarnya, tapi melarang anaknya untuk berangkat kajian di waktu-waktu yang mengkhawatirkan. Seperti di malam hari takut kemalaman, ya nurut sama orang tuanya. Dia bisa kajian online, atau dia bisa cari kajian yang di pagi hari. Artinya orang tua bukan melarang total anaknya belajar ilmu agama. Tapi kalau orang tua melarang kewajiban dia untuk belajar secara total, kita nggak nurut. Kenapa? Karena ilmu itu ada yang wajib. Kalau orang tua sudah ngajarin, udah cukup, alhamdulillah. Tapi orang tua nggak ngajarin tentang bagaimana tata cara sholat. Orang tua nggak ngajarin bagaimana sholat yang benar. Akhirnya sang anak ini sholatnya berantakan. Dia mau belajar nggak boleh. Orang tua nggak ngajarin. Maka nggak apa-apa dia belajar. Walaupun orang tuanya tadi marah umpamanya. Dan menganggap dia durhaka. Karena kita harus tahu. Ada kewajiban anak kepada orang tuanya. Ada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi dalam kondisi-kondisi yang kewajiban kepada Allah harus dikerjakan, maka harus berangkat. Contoh, jihad fi sabilillah itu ada 2 macam. Ada jihad yang sunnah dan jihad yang wajib. Jihad yang anjuran itu anak harus izin sama orang tuanya. Yang anjuran. Sebagaimana sebagian sahabat datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berjihad. Lalu Nabi SAW ditanya, masih hidup orang tua? Masih. Mereka membolehkan, nggak boleh. Pulang, kata Nabi SAW. Kau cari surga, di sana berbakti sama orang tua. Tapi dalam kondisi jihad wajib, nggak perlu izin dari orang tua. Harus berangkat. Jadi begitu pula berkaitan dengan menuntut ilmu. Tinggal tadi kalau ada kondisi-kondisi yang orang tua mengkhawatirkan, mencemaskan anaknya, ya udah, antum nggak usah berangkat. Cari waktu lain atau boleh dengan online. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, syukran Ustaz. Masya Allah, semoga dapat dipahami bagi yang bertanya. Dan kita menuju ke pertanyaan terakhir Ustaz. Masih ada sisa waktu 4 menit. Insya Allah dari saudari Liza. Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya. Bagaimana menurut Ustaz jika ada seorang mertua laki-laki yang lebih mementingkan dan mendahulukan keperluan menantu wanitanya dibanding nafkah istrinya sendiri Ustaz? Mohon penjelasannya. Tunggu. Ini pertanyaan tentang suami yang lebih peduli dengan nafkah menantunya daripada istrinya. Iya, sepertinya begitu. Nah. Ini berkaitan dengan mungkin yang tanya menantu, tapi sebenarnya posisinya kan posisi suami ya. Iya, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Yang pertama perlu difahami bicara nafkah ya. Nafkah itu adalah sandang, pangan, papan. Artinya tatkala sang suami memberikan rumah, tempat tinggal ya, walaupun ngontrak umpamanya, kemudian memberikan makanan, memberikan pakaian, sudah kewajiban dia sudah terlaksana. Mungkin dia punya kelebihan harta, dia sudah selesai tugasnya. Di sini dia bebas mau memberikan kepada siapa. Boleh jadi dia berikan kepada orang tuanya, boleh jadi dia sedekahkan, boleh jadi dia peduli sama menantunya. Cuma di sini perlu diperhatikan, kalau ternyata dia ini punya anak banyak, jangan sampai dia pilih kasih. Jadi bukan pilih kasih antara istri sama anak atau menantu, ini pilih kasih di antara anak-anaknya yang lainnya nantinya. Karena hal itu adalah sebuah kezaliman ya. Ketika dia kasih anaknya yang A, istrinya fulan, sedangkan yang lainnya kau nggak kasih. Maka ini menjadi bencana nanti dan akan menimbulkan kecemburuan sosial yang akhirnya akan membuat anak-anak tidak berbakti sama orang tuanya. Tapi intinya tadi mohon difahami ya buat para wanita, apabila suaminya sudah memberikan nafkah, kemudian dia punya kelebihan harta dan dia gunakan untuk yang lainnya, dia nggak dosa sebenarnya. Dia nggak dosa selama dia tidak melakukan kezaliman sebenarnya. Kecuali dia berikan kepada anaknya, yang lain nggak dikasih, itu bisa jadi zalim nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban dan ilmu yang telah diberikan. Itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita malam hari ini, Ustaz. Syukran atas kehadiran Ustaz dan ilmu yang telah diberikan. Semoga Allah membalas dengan yang jauh lebih baik, Ustaz. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, usai sudah perjumpaan kita malam hari ini dalam program live interaktif konsultasi keluarga bersama guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Qadarullah karena waktu yang membatasi, maka sebelum kami tutup, kami mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan jangan lupa untuk saksikan selalu program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan juga informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di fatwatv.id dan juga dewanfatwa.com. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maaf ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau belum?